Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Afandi MAG. Kerajaan Besar Sapawi. Awalnya, dinasti Sapawi muncul dari sebuah gerakan tarekat Sapawiyah yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan. Nama tarekat ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Ishak Sapiuddin atau Sapi ad-Din. Dan nama itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan, nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Setelah kerajaan Sapawiyah menjadi gerakan politik dan berhasil membangun sebuah kerajaan, perkembangan peradaban Islam di Persia semakin terlihat. Kerajaan ini berdiri di saat kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Sebagai orang yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Sapawi, sebenarnya Sapi ad-Din berasal dari keturunan yang beradab, namun ia memilih menjadi sufi. Ia merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Gurunya yang sekaligus menjadi mertuanya bernama Syekh Taj ad-Din Ibrahim Jahidi. Tarekat Sapawiyah didirikan oleh Safi ad-Din setelah gurunya wafat pada tahun 1301 Masehi. Awalnya, gerakan tasawuf ini bertujuan memerangi orang-orang ingkar dan golongan bid'ah. Dalam perkembangannya, gerakan tasawuf yang bersifat lokal ini berubah menjadi gerakan keagamaan yang mempunyai pengaruh besar di Persia, Syria, dan Anatolia. Secara nyata, tarekat Sapawiyah berubah menjadi gerakan politik pada dekade 1447 sampai 1501 Masehi. Gerakan ini dimotori oleh Junaid. Setelah itu, dinasti Sapawi memperluas gerakannya dengan menambah kekuatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini ternyata menimbulkan konflik antara Junaid dengan kekuatan politik yang ada di Persia waktu itu. Misalnya konflik politik dengan kerajaan-kerajaan Karakoyunlu, salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu, yang bermazhab Sunni di bawah kekuasaan Utsmani. Karena konflik tersebut, maka ia mengalami kekalahan dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini, ia mendapat perlindungan dari penguasa Diyarbakir, aka Koyunlu atau domba putih, juga suatu suku bangsa Turki. Ia tinggal di istana Uzun Hasan yang ketika itu menguasai sebagian Persia. Selama berada di pengasingan, Junaid tidak tinggal diam. Ia menghimpun kekuasaan dan beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Bahkan, ia berhasil mempersunting salah seorang saudara perempuan Uzun Hasan. Pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil, tetapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Circassia, namun lagi-lagi gagal. Bahkan, ia terbunuh dalam pertempuran oleh tentara Sirwan. Ketika meninggal, Junaid meninggalkan seorang putra yang bernama Haidar. Putranya ini kemudian diasuh oleh Uzun Hasan. Karena saat itu usia Haidar masih muda, maka kepemimpinan gerakan Sapawi baru bisa diserahkan kepada Haidar ketika ia sudah dewasa, yaitu diserahkan secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Hubungan Haidar dengan Uzun Hasan semakin erat setelah Haidar menikahi salah seorang putri Uzun Hasan. Dari perkawinan itu lahirlah Ismail, yang di kemudian hari menjadi pendiri yang sesungguhnya dari kerajaan Sapawi di Persia. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Sapawi. Ketika dinasti Sapawi dipimpin oleh Ismail, dinasti ini berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya sampai ke daerah Mazandaran, Kurgan, Yard,
Diyarbak, Baghdad, Sirwan, dan Khurasan, hingga meliputi ke daerah Bulan Sabit Subur. Dinasti Sapawi mengalami puncak keemasannya ketika diperintah oleh Abbas I. Pada masa ini, dinasti Sapawi mengalami kejayaan yang gemilang dalam beberapa aspek. 1. Bidang politik dan pemerintahan. Terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan diatur oleh suatu pemerintahan yang kuat, serta mampu memainkan peranan dalam percaturan politik internasional. Memiliki angkatan bersenjata yang kuat, besar, dan modern, mampu mengatasi kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh kerajaan lain pada masa sebelumnya. 2. Bidang ekonomi. Mengalami kemajuan di bidang industri dan perdagangan, terutama setelah Kepulauan Hormuz dikuasai oleh pelabuhan Qumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Selain itu, dinasti Sapawi juga mengalami kemajuan sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit Subur. 3. Bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Munculnya ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, seperti Baha ad-Din al-Sayraji, generasi Iptek, Sadar ad-Din al-Sayraji, filsuf, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damab, teolog, filsuf, observatori kehidupan lebah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, dinasti Sapawi lebih unggul daripada kerajaan Mughal dan Turki Utsmani. 4. Bidang arsitektur bangunan dan seni. Di bidang seni, kemajuan yang sangat signifikan bisa disaksikan dalam gaya arsitektur bangunan-bangunan, seperti pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutfullah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Masa kemunduran dan kehancuran dinasti Sapawi. Kemunduran dan kehancuran dinasti Sapawi mulai terlihat sejak meninggalnya Abbas I. Setelah Abbas I wafat, dinasti Sapawi berturut-turut diperintahkan oleh 6 raja. Pada masa sultan-sultan tersebut, kondisi kerajaan Sapawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Hal ini dikarenakan para sultan itu kepemimpinannya lemah dan perangainya kurang terpuji. 1 abad setelah Abbas I wafat, dinasti Sapawi mengalami kehancuran. Adapun faktor yang menyebabkan berakhirnya dinasti ini adalah 1. Konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Pemicu utamanya ialah perbedaan mazhab antara keduanya. Kedua, adanya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Sapawi. Yang ketiga, pasukan gulam, budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi, seperti Kirjibas atau Baret Merah. 4. Seringnya terjadi konflik intern akibat perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Bukti sejarah peninggalan dinasti Sapawi. Isfahan merupakan kota yang cukup populer di Persia dan pernah menjadi ibu kota dinasti Sapawi. Kota ini merupakan gabungan dari 2 kota sebelumnya, yaitu Jai, tempat berdirinya Sairastan, dan Yahudiyah yang didirikan oleh Buktanashar atau Yazdajir I atas anjuran istrinya yang beragama Yahudi. Ketika Sultan Sapawi, Abbas I menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya pada tahun 1598 Masehi. Kota ini menjadi kota yang sangat luas
dan ramai dengan penduduk. Kota ini terletak di atas sungai Jayandeh. Di atas sungai ini terbentang 3 buah jembatan megah dan indah. Satu di antara terletak di tengah kota, sementara 2 lainnya di pinggiran kota. Kemajuan seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah ibu kota ini, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, kebun wisata, serta jembatan yang memanjang di atas Jayandeh Road dan Istana Sihil Sutun. 1. Maidan Iman. Lapangan ini merupakan salah satu lapangan terbesar di dunia. Lapangan seluas 9 hektar ini terletak di pusat kota Isfahan, Irak, dan dikelilingi oleh bangunan kerajaan Sapawi lainnya. Lapangan ini juga dikenal sebagai lapangan terluas, mencapai 500 kali 160 meter persegi. Komplek megah ini dikelilingi tembok memanjang pada keempat sisinya. 2. Istana Ali Kapu. Istana Ali Kapu merupakan tempat tinggal para amir kerajaan Sapawi waktu itu. Jika dilihat dari kejauhan, bangunan istana ini tampak berwarna biru keemasan. Bagian dinding istana dihiasi keramik ubin biru kehijauan dan pernik keemasan, prasasti-prasasti besar, serta desain geometri dan flora tumbuhan. Ketiga, Masjid Syekh Lutfaullah. Bangunan yang terletak di sisi timur komplek Maidan Imam ini merupakan yang paling kecil jika dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Namun, bangunannya indah dan unik bila dibandingkan dengan masjid lain sejamannya. Keempat, Masjid Shah. Masjid Shah atau Masjid Raja sebelumnya dikenal dengan Masjid Imam. Masjid ini terletak di sisi selatan komplek Maidan Imam. Keberadaan bangunan masjid ini sebagai simbol penguasa dinasti Sapawi. Karenanya, masjid ini kemudian disebut Masjid Shah, sebutan untuk penguasa monarki di Persia. Di antara seluruh bangunan yang ada di komplek Maidan Imam, Masjid Shah yang paling megah. Kemegahan utamanya adalah karena keindahan 7 warna ubin, bermosaik dan berprasasti kaligrafi. 5. Istana Sihil Sutun. Salah satu warisan budaya yang tak ternilai dari dinasti Sapawi. Sihil Sutun memiliki arti 40 tiang. Sebenarnya, bangunan ini hanya disanggah oleh 20 tiang. Disebut 40 tiang karena 20 tiang yang bisa terlihat merupakan pantulan bayangan dari air kolam di istana ini. 6. Menara Jonban. Menara Jonban dianggap bangunan yang unik dan ajaib. Menara ini dinamakan Jonban yang artinya bergerak. Jika menara ini digerakkan, maka semua bangunan di sekitar menara ini akan ikut bergerak. Di dalam menara ini terdapat makam wali tersohor bernama Amu Abdullah. 7. Jembatan Khaju. Selain masjid dan istana, bangunan spektakuler lainnya peninggalan dari dinasti Sapawi adalah Jembatan Khaju. Jembatan yang melintang di atas sungai Jayandeh ini dibangun sekitar abad ke-17 oleh Shah Abbas II. Jembatan ini juga berfungsi ganda sebagai bendungan untuk mengairi taman di sepanjang sungai Jayandeh. 8. Seuspol. Selain jembatan Khaju, di atas sungai Jayandeh Road juga ada jembatan lain yang tak kalah spektakulernya, yaitu jembatan 33 pintu di terakhir Gedung Chaharbagh. Gedung Chaharbagh merupakan salah satu gedung yang dibangun dinasti Sapawi pada masa Shah Hussain sekitar tahun 1706 Masehi. Bangunan ini dikenal sebagai Kawah Chandra Dimuka.